Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kuswantoro. Saya merupakan salah seorang dosen di Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery itu merupakan apa yang akan saya sampaikan dan bagaimana cara saya menyampaikan mata kuliah tersebut. Sedangkan interaction ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dan juga bagaimana mahasiswa berinteraksi antar mereka. Dan yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya bisa mengevaluasi mahasiswa, tentu dengan penilaian-penilaian, dan begitu juga dengan sebaliknya, bagaimana nanti mahasiswa bisa mengevaluasi saya sebagai dosen. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah hidrogeografi. Apa itu hidrogeografi? Hidrogeografi merupakan mata kuliah yang mengkaji aspek hidrologi dan sumber daya air dalam sudut pandang geografi, baik secara spasial maupun secara temporal. Adapun lingkup kajiannya, setidaknya ada 4 lingkup kajian, yaitu yang pertama, sumber daya air dalam konteks kuantitas seperti bicara tentang ketersediaan air, kekurangan air atau kekeringan, ada rezim aliran maupun variasi dari hidrologinya. Lingkup yang kedua adalah sumber daya air dalam konteks kualitas seperti klasifikasi kualitas air ataupun pencemaran air. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat adalah dampak aktivitas manusia terhadap sumber daya air, ataupun sebaliknya, yaitu dampak pemanfaatan sumber daya air terhadap lingkungan lainnya. Dalam mendeskripsikan mata kuliah hidrogeografi ini, saya mengacu dari buku rancangan pengajaran atau yang disingkat dengan BRP, atau nama lainnya adalah Rencana Pembelajaran Semester atau RPS yang telah disepakati di Universitas Indonesia. Adapun deskripsi singkat dari mata hidrogeografi ini adalah memiliki kode SCGE 602027 yang merupakan rumpun mata kuliah sains dan teknologi yang diberikan pada semester ketiga dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Eko Pusratmoko dan saya sendiri, di mana bobot SKS-nya sebanyak 2 SKS. Adapun mata kuliah yang menjadi prasyarat untuk bisa mengambil mata kuliah hidrogeografi ini adalah prinsip dan perspektif geografi fisik, sistem dan proses geografi fisik, praktikum geografi fisik 1, dan praktikum geografi fisik 2. Adapun mata kuliah hidrogeografi ini akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah pilihan seperti klimatologi perkotaan, fenomena dan dampak perubahan iklim, dinamika iklim tropik, geomorfologi fluvial, dan kerentanan bencana alam. Deskripsi singkat mata kuliah ini, yakni mata kuliah ini akan membahas tentang konsep hidrogeografi, karakteristik spasial sistem hidrologi dan komponennya seperti evapotranspirasi, curah hujan, dan runoff dalam skala global dan skala daerah aliran sungai atau DAS. Kemudian juga metode untuk melakukan penilaian sumber daya air baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selain itu, akan dibahas pula tentang isu-isu sumber daya air yang saat ini baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas dalam skala global dan skala DAS. Dalam melakukan delivery mata kuliah ini tentu mengacu kepada
capaian pembelajaran lembaga atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan sub-CPMK. Adapun untuk capaian pembelajaran lembaga, yaitu mahasiswa mampu menafsirkan secara keruangan faktor pengendali hubungan manusia lingkungan berbasis sumber daya air. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni mahasiswa mampu untuk melakukan analisis spasial dan temporal secara kualitatif maupun kuantitatif, potensi sumber daya air, dan permasalahannya dari sisi kuantitas dan kualitas dalam lingkup skala daerah aliran sungai. Kemudian secara lebih rinci, materi pembelajaran yang disampaikan terdiri atas 14 materi sejumlah 14 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajarannya, saya memanfaatkan beberapa platform. Yang pertama adalah WhatsApp. WhatsApp ini sebagai sarana komunikasi baik antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa sendiri, terutama di luar jam perkuliahan. Dan ini tentunya juga digunakan untuk mengupdate informasi yang terbaru dan link perkuliahan. Adapun Google Meet merupakan sarana untuk kegiatan tatap maya dan kegiatan presentasi baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Dan platform yang ketiga adalah e-learning management system atau dikenal dengan EMAS sebagai sarana administrasi kelas, penyampaian materi, pengumpulan tugas, sekaligus media diskusi asinkronus mahasiswa. Pendekatan yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya sebagai dosen berinteraksi dengan mahasiswa, begitu juga mahasiswa berinteraksi sesama mereka. Setidaknya ada 3 poin besar yang disampaikan, yaitu yang pertama adalah problem based learning, yaitu mahasiswa akan mempelajari permasalahan-permasalahan sesuai dengan topik kajian yang dapat ditemukan di artikel yang sudah disediakan. Nanti mereka akan mengerjakan secara berkelompok dengan media Learning Management System atau MAS. Kemudian yang kedua adalah project based learning, di mana nanti mahasiswa akan diberikan topik-topik untuk dikaji dan mahasiswa akan dapat membuat rencana penelitian atau rencana kajian dari suatu topik tersebut secara berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah presentasi kelompok. Presentasi ini dilakukan untuk beberapa penugasan yang sifatnya kelompok, terutama setelah mereka sudah membuat rencana penelitian dari topik yang sudah diberikan. Interaction akan banyak dilakukan dengan menggunakan platform e-learning management system atau EMAS. Pendekatan yang terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana dosen melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Secara umum, dalam asesmen ini ada 4 bentuk evaluasi yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah tugas individu, kemudian yang kedua adalah tugas kelompok atau presentasi, yang ketiga adalah ujian tengah semester, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Masing-masing sesuai dengan sub CPMK yang sudah ditentukan di awal. Kemudian ini adalah instrumen atau jenis asesmennya, dan kemudian ini adalah frekuensi atau jumlah tugas yang diberikan kepada mahasiswa dalam satu semester, dan yang terakhir ini merupakan bobot evaluasi. Secara umum,
Untuk tugas individu diberikan poin yang lebih besar, yaitu 30%. Adapun tugas kelompok diberikan poin 20%. Dan untuk ujian tengah dan akhir semester diberikan bobot masing-masing 25%. Asesmen terakhir yang dilakukan adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa yang dapat dilakukan setelah dosen menyelesaikan penilaian pada setiap mahasiswa. Hal ini dilakukan adalah untuk mengevaluasi seberapa baik performance yang dilakukan oleh dosen, seberapa mahasiswa memahami materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Begitu juga dengan seberapa baik attitude yang disampaikan oleh dosen tersebut. Sehingga ini nantinya akan menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya, baik bagi personal dosen tersebut ataupun institusi yang menyelenggarakan pendidikan. Dalam hal ini adalah Departemen Geografi. Selanjutnya dapat disaksikan cuplikan video pengajaran untuk mata kuliah hidrogeografi ini. Terima kasih. Jumpa lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kerentanan air tanah terhadap pencemaran. Jadi materi ini merupakan materi kelanjutan dari materi mengenai sistem akuifer air tanah dan pencemaran air tanah. Pada kesempatan ini saya akan lebih banyak memfokuskan kepada salah satu metode yang cukup familiar, yaitu metode Drastic. Jadi metode Drastic ini tujuannya untuk mengevaluasi tingkat kerentanan air tanah terhadap pencemaran yang basisnya itu atau dasarnya dari parameter hidrogeologi. Apa itu parameter hidrogeologi? Nah, ini kita bisa tahu dari kepanjangan Drastic itu sendiri. Drastic itu terdiri dari 7 huruf. Huruf yang pertama adalah D, yaitu depth to groundwater, artinya kedalaman dari permukaan menuju ke muka air tanah. Atau bahasa kitanya ini adalah kedalaman sumurnya. Nah, kedalaman sumur ini nanti akan menentukan bagaimana kerentanan air tanah tersebut terhadap pencemaran. Semakin dalam, apakah semakin rentan atau sebaliknya? Nah, di sini nanti kita akan banyak bermain ya. Logikanya, air tanah dengan kedalaman yang dangkal tentu akan lebih mudah terpengaruh atau lebih mudah tercemar oleh si zat pencemar tersebut. Yang kedua adalah R. R ini adalah net recharge. Net recharge ini adalah jumlah air yang masuk ke dalam zona akuifer. Artinya jumlah air ini berasal dari mana ya? Tentu dari air hujan. Nah, air hujan tidak semuanya akan masuk ke dalam zona akuifer. Ya, sehingga di sini dinyatakan net recharge. Net recharge artinya adalah jumlah air hujan yang memang benar-benar masuk ke dalam zona akuifer atau masuk ke dalam zona air tanah. Kemudian yang ketiga huruf A, yaitu aquifer media. Aquifer media di sini adalah media dari aquifer itu sendiri. Yaitu bisa dikatakan bagaimana sih tekstur dari media aquifer itu sendiri. Kalau teksturnya berpasir, tentu ini akan memiliki porositas yang lebih tinggi, permeabilitasnya lebih tinggi, sehingga ini menyebabkan masuknya zat pencemar tersebut akan lebih mudah ke dalam air tanah. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan
drastic itu sendiri? Saya izin bertanya, Mas. Baik, silakan. Metode drastik ini sesuai dengan semua karakteristik wilayah atau gimana, Mas? Baik, ini pertanyaan yang menarik karena akan saya sampaikan di slide yang selanjutnya ya. Nah, ini dia. Jadi bagaimana sih kesesuaian metode drastik? Nah, di sini ada beberapa asumsi yang bisa kita perhatikan ya, supaya metode drastik ini applicable ya dan tepat untuk diterapkan. Yang pertama adalah kontaminasi ini atau zat pencemar ini dia terjadi di permukaan tanah ya, jadi bukan ada di bawah permukaan. Jadi ada di permukaan tanah, misalnya dari mana? Dari misal dari tempat pembuangan akhir sampah, itu kan ada di permukaan tanah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, si zat kontaminan ini dia bisa terbawa oleh air ya, kemudian dia bisa juga masuk ke dalam air, masuk ke dalam tanah ya, untuk mencemari air tanahnya. Artinya apa? Zat pencemar ini bentuknya ya tadi yang bisa larut ke dalam air atau bisa bercampur dengan air. Tapi kalau zat pencemarnya berupa padatan yang sulit hancur ya ketika terkena oleh air hujan, maka ya itu tidak, artinya bukan termasuk dalam kategori yang bisa diterapkan dengan menggunakan drastik gitu. Kemudian yang ketiga, kecepatan zat pencemar ini masuk ke dalam tanah ini sama juga dengan kecepatan si air hujan tersebut ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting ya. Jadi metode drastik ini akan lebih baik hasilnya atau akan lebih akurat manakala dia wilayah yang dikaji itu dia tidak melebihi dari 10 acre ini ya, tidak melebihi dari 10 acre. Jadi asumsi yang digunakan dalam menerapkan metode drastik ini yang keenam itu adalah bahwa polutan tersebut ini tidak termasuk ke dalam kategori pestisida ya, karena untuk pestisida sendiri perlu adanya pengembangan lagi untuk metode ini ya, karena pestisida ini kan sifatnya ketika dia disemprotkan sebagian dia menguap ya, jadi tidak langsung jatuh ke permukaan, jadi sebagian juga dia akan jatuh ke ranting ya, sehingga perlu adanya pengembangan dari metode drastik untuk pestisida itu sendiri ya. Oke, sampai sini apakah sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? Sudah, Mas. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan drastik ini? Caranya mudah ya. Jadi yang kita hitung adalah indeks dari drastik ya. Untuk menghitung indeks dari drastik itu dibutuhkan R. R ini adalah rating atau skor, dan W atau weight. Weight ini adalah bobot dan skor dari masing-masing parameter tersebut ya. Ini dikalikan kemudian dijumlahkan. Nah, bagaimana penjelasannya? Untuk penentuan rating ya atau skor bisa kita lihat dari contoh seperti ini. Misalnya untuk parameter topografi. Dari parameter topografi tersebut kita bisa klasifikasikan menjadi beberapa kelas. Ya, ini penentuan ini tentu ada dasarnya. Misalnya kita mengacu kepada Van Zuidam atau mengacu kepada Deshaunet dan sebagainya gitu ya. Nah, logikanya bagaimana? Semakin datar atau semakin kecil lerengnya atau slope-nya, maka dia akan semakin rentan terjadi pencemaran pada air tanahnya. Sehingga di sini dia berikan skornya dengan angka yang paling besar ya. Di sini angkanya 10. Kemudian semakin
berkurang kerentanannya, maka akan diberikan skor yang semakin rendah. Ya. Pemberian skor ini tidak mutlak seperti ini ya. Ini biasanya nanti akan disesuaikan dengan wilayah studi masing-masing. Ya. Tapi logikanya secara umum seperti itu. Ya. Semakin rentan, maka dia akan berikan skor yang paling tinggi seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ini adalah pada pedozone-nya atau zona ya, zona unsaturated itu sendiri ya, atau zona di antara muka air tanah dengan zona prakaran tanah tersebut ya, atau soil zone tersebut ya. Jadi ini kita bisa dapatkan informasi tentang media type ini dari peta geologi, terutama pada bagian litologinya ya. Pada bagian litologinya kita akan ketahui kandungan yang dominannya apa. Apakah ada kandungannya berupa misalnya di sini liat atau lempung ya, atau mungkin sandstone ya, atau batu-batu pasir ya, atau mungkin di sini karst limestone ya. Ya, batu ini batu yang memang terbentuk pada kawasan karst ya. Tentu ini akan mempengaruhi tingkat permeabilitas air ya, permeabilitas batuan tersebut terhadap masuknya air atau zat pencemar ya. Logikanya bagaimana? Ya, semakin sulit ditembus oleh air ya, dalam hal ini adalah confining layer. Confining layer merupakan lapisan lempung yang sangat keras yang sulit ditembus oleh air ya. Yang biasanya confining layer ini dia memisahkan antara zona atau aquifer confine yang di atas dengan aquifer confine yang di bawahnya. Nah, sehingga dia kasih nilai skornya paling kecil ya. Artinya apa? Berarti dia paling sulit ditembus. Semakin menuju ke zona karst, maka skornya akan diberikan lebih besar ya. Nah, ini dua contoh untuk penentuan skor. Adapun untuk penentuan bobot ya atau weight, kita bisa mengacu kepada standar ini. Jadi ini standar yang sudah ditetapkan oleh si pembuat dari Drastic itu sendiri ya. Nah, di sini ditentukan untuk depth to water atau to groundwater ya, atau kedalaman dari muka air tanah tersebut dikasih bobot yang paling tinggi di sini ya, 5. Kemudian untuk net recharge 4 ya. Dan selanjutnya paling rendah di sini adalah topografi. Kemudian impact of the Fadazan media dia berikan bobot yang paling tinggi juga 5 ya. Nah, ini adalah penentuan bobot yang sudah ada standarnya, sehingga ketika kita menerapkan Drastic ya kita harus gunakan bobot ini. Sedangkan untuk yang skor atau rating itu tentu akan menyesuaikan dengan berapa jumlah kelas yang ditentukan di wilayah penelitian kita ya. Kemudian nanti setelah itu baru dikalikan ya bobot ya, misalnya nih untuk depth to water table bobotnya 5, berarti 5 dikali dengan skor dari masing-masing poligon yang dihasilkan setelah overlay tersebut ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Pendekatan Drastic ini ternyata dikembangkan lagi ya dengan menambahkan parameter land use. Nah, karena tadi Drastic ini dia hanya berbasis pada hidrogeologi saja, sedangkan land use ini adalah di dalamnya ada aktivitas manusia. Nah, disinilah kemudian dikembangkan rumus Drastic itu sendiri ya, dengan menambahkan parameter land use. Jadi berdasarkan penelitian yang terbaru ya, seperti dikutip pada penelitian alam tahun 2010, dinyatakan bahwa untuk bobot land use diberikan nilai 5. Artinya sama seperti tadi ya, yang depth to water maupun yang impact of the Fadazan media, dikasih bobot yang
sama-sama 5 ya, artinya paling tinggi ya. Nah, kita akan melihat pada satu studi kasus yang dilakukan di salah satu negara ya. Dia menerapkan metode drastic dan juga menambahkan land use-nya. Ya. Parameter yang digunakan ya sama tadi, drastic itu ada depth water table ya, ada net recharge dan sebagainya ya. Nah, dari yang mungkin yang mau saya fokuskan adalah pada bagian land use-nya. Di sini kita bisa lihat ya, land use itu sendiri punya bobotnya 5, kemudian skornya ini kita bisa lihat ya, skor ini kita akan bermain dengan logika ya. Dari jenis penggunaan lahan yang ditentukan, mana yang memiliki skor paling tinggi atau yang penggunaan lahan mana yang memiliki potensi kerentanan yang paling tinggi. Nah, di sini si peneliti dia memberikan skor yang tinggi pada agricultural land dan coal mining area. Ya, kalau water bodies itu sudah jelas ya, karena kan pasti ketika ada zat pencemar masuk ke dalam badan air pasti itu kan mencemari air tanahnya, sudah jelas ya. Tapi aktivitas lain seperti tadi ya, agricultural land maupun coal mining area ini ternyata diberikan nilai yang tinggi. Kenapa? Ya, karena sumber pencemar ada di situ. Misalnya persawahan atau pertanian, pasti para petani menggunakan pupuk ya, seperti pupuk urea yang mengandung nutrien N, P, dan K ya. Tentu ini akan secara langsung akan mempengaruhi kualitas air ya, baik di permukaan baik di permukaan maupun di bawah permukaan ya, seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana untuk menerapkan drastic ya, karena tadi drastic ini berbasis kepada overlay and index, maka data spasial ini dibutuhkan ya, mulai dari pembuatan peta depth water table-nya, kemudian net recharge-nya, kemudian aquifer medianya, soil medianya atau soil type-nya, kemudian topografinya ya, kemudian feeder zone-nya atau litologinya, kemudian konduktivitas hidrolik, dan yang terakhir di sini adalah land use atau penggunaan lahannya. Nah, ini menarik ya hasilnya, bahwa apabila kita menggunakan drastic saja untuk menerapkan atau menentukan tingkat kerentanan air tanah terhadap pencemaran, hasilnya sebagaimana kita lihat pada peta sebelah kiri ini ya, dimana untuk yang rentan paling tinggi yaitu yang berwarna merah hanya tersebar pada bagian barat saja ya. Sedangkan ketika parameter penggunaan lahan dimasukkan dan diperhitungkan di dalam penentuan indeks drastiknya, maka kita bisa tahu wilayah yang memiliki kerentanan yang paling tinggi ternyata tidak hanya di bagian barat saja, tetapi juga ada sebagian besar di bagian timur ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Ini karena memang tadi sumber-sumber pencemar itu juga banyak dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pertanian maupun pertambangan ya. Lalu dari kedua hasil ini mana yang lebih akurat hasilnya? Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan ya, bahwa pendekatan spasial saja sih sebenarnya kurang artinya kurang kuat ya untuk menjustifikasi hasil yang kita dapatkan, sehingga harus diperkuat lagi dengan pendekatan statistik, yaitu dengan menggunakan data pengukuran. Di sini adalah pengukuran kadar nitrat ya dari sejumlah sumur yang ada di wilayah penelitian. Kemudian dari situ dia korelasikan dengan indeks drastik yang dia peroleh ya. Jadi misalnya di sumur A itu nilai nitratnya berapa, misalnya 20. Kemudian pada peta di sekitar sumur tersebut, di sumur A tersebut indeksnya berapa? Ya misalnya indeksnya 100. Nah, seperti itulah
dilakukan plotting dan kemudian dicari bagaimana hubungan atau korelasi antara indeks drastik tersebut dengan konsentrasi nitrat. Dari sini kita bisa melihat ya gambar yang bagian atas dengan gambar yang bagian bawah ya, bahwa gambar bagian yang atas ini adalah indeks drastik yang tidak memasukkan land use, sedangkan yang gambar bawah ini adalah indeks drastik yang memasukkan parameter land use. Dari sini bisa kita lihat bahwa hubungan antara indeks drastik yang memasukkan parameter land use ya memiliki R square ya atau R determinannya lebih tinggi dibandingkan dengan indeks drastik yang tidak memasukkan parameter land use. Ya, artinya di sini apa? Artinya secara logika sudah masuk ya, sudah benar bahwa dalam melihat kerentanan air tanah terhadap pencemaran tersebut, tidak hanya kita melihat faktor fisiknya saja ya, tidak hanya kita melihat faktor hidrogeologinya saja, mulai dari berapa besarnya air hujan, bagaimana karakteristik permukaan, bagaimana karakteristik di bawah permukaan, dan bagaimana jarak dari air tanah tersebut ke dalam permukaan ya. Tapi juga perlu dilihat bagaimana aktivitas manusia di atasnya. Tentu ini juga akan mempengaruhi tingkat kerentanan pencemaran tersebut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya rasa cukup jelas ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ini ada tugas ya berupa forum diskusi di Emas 2 UI ya. Nanti silakan Anda diskusi per kelompok ya untuk mendiskusikan penerapan metode drastik ya dan bagian apa saja yang berbeda. Karena tadi saya katakan metode drastik ini ada yang berstandar terutama pada bagian bobot, namun untuk bagian skor itu bisa berbeda-beda sesuai dengan studi kasus pada wilayahnya ya. Jadi ini silakan Anda diskusikan ya. Kemudian untuk tugas individu silakan Anda baca sebuah artikel ya yang sudah saya siapkan dari jurnal internasional. Ya, ini artikelnya. Silakan Anda unduh dari link tersebut. Kemudian Anda baca dan uraikan masing-masing metode tersebut karena di dalam artikel tersebut akan diuraikan beberapa metode penentuan kerentanan air tanah terhadap pencemaran yang tidak hanya drastik ya. Yang tidak hanya drastik, ada beberapa yang lainnya dan ini Anda perlu baca ya, kemudian uraikan perbedaannya seperti apa dan ada sebuah pernyataan pada kesimpulannya seperti ini. Kemudian nanti silakan saudara jabarkan maksud dari pernyataan itu seperti apa ya.